Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar kebenaran, dan kami mampu memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami bacakan dan kami renungkan, serta akan kami beritakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-17. Untuk itu kami membacanya bersama-sama. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan mendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, tugas yang dipercayakan kepada Musa bukanlah tugas yang ringan, karena ia harus ditugaskan untuk membebaskan satu bangsa, yaitu umat Tuhan, dari belenggu perbudakan. Untuk itu ia harus menghadapi Firaun yang tirani dan sewenang-wenang. Apalagi ia mempunyai masa lalu yang hitam. Kita mengingat ketika ia membunuh orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Bukan saja Firaun dan orang Mesir, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan diterima oleh orang-orang Israel. Jemaat kekasih Tuhan, selain itu Musa mempunyai kelemahan sebagai manusia, yaitu tidak pandai berbicara. Padahal untuk tugas yang berat ini dibutuhkan orang-orang yang fasih dan pandai berbicara, sehingga dapat meyakinkan orang-orang dengan kata-katanya. Jemaat kekasih Tuhan, singkatnya, untuk tugas yang besar dan mulia itu ada banyak tantangan yang menarik. Pertama, tantangan eksternal dari Firaun dan orang Mesir yang bisa saja berakibat kehilangan nyawanya. Tetapi juga ada tantangan internal, yaitu kelemahan Musa sebagai manusia.
Jadi kombinasi kedua tantangan ini membuat Musa merasa kecil, merasa minder, dan tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas yang besar dan mulia itu. Itulah sebabnya ia menolak tawaran Tuhan, karena merasa diri tidak pantas untuk melakukan ini. Dia tidak berani melakukan tugas-tugas ini, karena tugas-tugas ini terlalu amat besar bagi Musa. Karena Musa berpikir masalah yang besar harus diselesaikan oleh orang-orang yang besar dan berkualitas. Tidak mungkin diselesaikan oleh orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan seperti dirinya menurut Musa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Musa menolak pengutusan Tuhan dengan alasan tidak pandai bicara. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa Musa tidak pandai bicara karena dia sudah terlalu lama menekuni pekerjaannya sebagai gembala, di mana selalu harus ada di padang, sehingga tidak pernah ada komunikasi dengan masyarakat. Nah, menjawab penolakan Musa itu, Tuhan menekankan bahwa penyertaan Tuhan, penyelesaian persoalan bukan ada pada Musa, tetapi ada pada Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa penyertaannya dalam tugas dan tanggung jawab yang besar ini. Karena permasalahannya bukan ada karena Musa tidak pandai bicara, tetapi permasalahannya adalah pada tirani dan kewenangan Firaun. Tuhan tidak akan melepaskan Musa masuk ke dalam persoalan yang berat, kemudian dia akan hancur. Tetapi Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan menyertai dan mempersiapkan semuanya yang diperlukan untuk tugas yang besar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya Musa masih belum terlalu percaya akan jaminan Tuhan, sehingga ia masih menolak tugas yang besar penuh resiko ini. Musa menganggap Tuhan terlalu jauh dan abstrak, sedangkan Firaun serta penderitaan Israel itu sangat konkret. Bagaimana mungkin Tuhan bisa terlibat dalam peristiwa itu dengan janji penyertaannya? Untuk itulah Tuhan tahu apa yang ada dalam hati Musa, apa yang ada dalam kekhawatiran Musa. Sehingga Tuhan menunjuk Harun, saudara kandung Musa. Harun akan berjalan bersama-sama Musa dan berbicara kepada Musa bahwa pertolongan Tuhan pasti konkret. Demikian juga Tuhan memberikan tongkat kepada Musa yang akan digunakan untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan senantiasa memperlengkapi dan menyertai kita dalam menghadapi masalah-masalah hidup yang berat dan sulit. Memang kadangkala kita merasa bahwa janji penyertaan Tuhan saja tidak cukup, karena kita membutuhkan sesuatu yang nyata, yang dapat kita rasakan, yang dapat berjalan bersama-sama dengan kita, menemani kita dalam menghadapi tantangan yang berat ini. Oleh sebab itu, penolakan yang dibuat oleh Musa adalah manusiawi dan kita bisa memahaminya. Persoalan dalam kehidupan kita yang sering kita rasakan begitu hebat, sehingga lebih gampang bagi kita melihat persoalan yang berat daripada melihat penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, belajar dari kekurangan dan kelemahan kita seyogianya membuat kita makin rendah hati, tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri,
tetapi selalu melihat ke arah kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan kehidupan yang kita hadapi. Ingatlah, pada saat kita merasa sendiri dan tidak berdaya, ternyata Tuhan beserta kita. Pada saat kita merasa dilupakan dan ditinggalkan, ternyata Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Pada saat kita merasa teriakan kita diabaikan oleh Tuhan, ternyata Tuhan sedang mendengarkan teriakan-teriakan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, walaupun sering dengan kesombongan dan keangkuhan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, ya Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, Engkau telah menggenapi perjanjian keselamatan yang sudah ditentukan Allah kepada umat-Mu ini. Kami datang dengan hati yang bersuka cita dan telah menerima pemberitaan firman-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau telah membaharui perjanjian kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu di atas bumi ini. Ya Tuhan Yesus, saat ini ada banyak orang dipenuhi dengan keputusasaan dan kehilangan pengharapan di masa depan, terutama di situasi dunia saat ini. Banyak yang menderita oleh epidemi virus corona. Sama seperti Engkau Tuhan yang berjalan di antara orang sakit dan menyentuh mereka dengan tangan-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, terutama orang-orang tua di jemaat-Mu, Jemaat Bukit Zaitun. Karena hanya Engkau saja ya Bapa yang dapat memberi karunia kesembuhan. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Bukit Zaitun. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang-orang tua ya Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Kau selalu ada beserta dengan mereka. Kuasa Roh Kudus-Mu tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Agar di situasi yang seperti ini, di situasi dunia dalam rawa payah, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap melindungi kami. Engkau tetap beserta dengan kami. Sehingga sakit, penyakit tidak akan menimpa kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati juga Ibu Pendeta kami dalam keberadaannya, dalam kelemahannya. Sehingga beliau boleh merasakan kekuatan yang senantiasa Engkau berikan dalam pergumulan pelayanannya, pergumulan rumah tangganya, terutama untuk anak kekasih Angel. Tuhan Yesus, terima kasih. Kekuatan senantiasa Kau berikan bagi Ibu kekasih, Ibu Pendeta Dina Haba Agihari. Juga Grace yang ada di Jakarta, serta Pak Haba yang ada di tengah laut. Tuhan Kau lindungi mereka. Seperti Kau melindungi kami semua jemaat-Mu, Jemaat Bukit Zaitun. Hamba berdoa juga untuk para pelayan-pelayan-Mu, diaken penatua, komisi-komisi, para pegawai. Tuhan Kau berkati lindungi mereka. Pada malam hari ini Bapak, hamba berdoa juga untuk tim Inforkom yang sudah bekerja begitu keras untuk dapat menayangkan ibadah-ibadah kami dengan situasi seperti ini. Kau senantiasa memberkati pribadi mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka. Kau senantiasa memberi mereka kesehatan, kekuatan, berkat yang berkelimpahan yang daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati Majelis Sinode, Kau berkati BP Mupel, Kau berkati para pendeta-pendeta yang dalam keadaan seperti ini. Engkau tahu kekurangan-kekurangan mereka serta kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam menerima pemutusan hubungan kerja.
Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang memenuhi seluruh kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang dalam surga, masih banyak yang ingin kami pinta kepadamu, tapi karena kelemahan kami ya Tuhan Yesus, kami tidak dapat mengutarakan satu demi satu. Namun Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Untuk itu Bapa, kami berserah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.